Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Region 8 Surabaya dan juga warga Jember. Selamat datang di podcast Cerewet, Care, Aware, Detail, Disiplin. Kembali lagi bersama kami berdua nih. Ya, di sini ada saya Feris dan juga saya Zakia yang akan memandu podcast Cerewet ini di episode berapa Kakak Feris? Episode ke-11. Dan pastinya di episode 11 kali ini istimewa banget ya. Karena kita ini biasanya kan podcast ada di Surabaya. Dan kali ini kita langsung terbang. Naik mobil tapi kayak jalur darat. Jalur darat. Kita sampailah di kota Jember. Sekali lagi efeknya Pak Produser. Terima kasih. Dan tentunya kita berada di salah satu universitas yang sangat favorit. Betul, di kota universitas Jember. ternama di kota Jember. Universitas apa? Universitas Muhammadiyah Jember. Dan Besti Region 8 Surabaya kali ini kita juga ditemani oleh pembicara-pembicara yang istimewa ya. Istimewa sekali. Dan ini nanti kita juga akan ditemani oleh salah satu Besti dari area Jember. Area Jember tentunya. Ya juga nggak kalah famous daripada kita loh Kak ini Kak. Famous sekali di Jember. Famous sekali di Jember. Pokoknya Besti taunya ya orang ini. Oh luar biasa. Jember dan sekitarnya ya Kak ya. Oke Kak Feris, langsung aja kita sapa ya. Ada 3 pembicara kita yang hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Dimas Herliandi Sodikin selaku dosen dari program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam. Betul ya Pak ya? Baik, dan kemudian ada siapa lagi Kak? Ada mahasiswa. Nah ini mahasiswa mungkin mahasiswa favorit ya. Dikenal banyak oleh mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jember. Muhammadiyah Jember. Ada saudara Muhammad Firman Febriansyah dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis. Bener ya namanya Mas? Kalau salah ntar bacaan dulu Mas ini Mas. Iya betul. Bener ya. Alhamdulillah. Apanya Rizky Febrian ya ini ya? Oh iya, bisa jadi. Nanti kita tes aja Kak, nyanyi bisa apa enggak ya kan. Baik, dan selanjutnya yang seperti siapa tadi yang udah kita sampaikan. Mohon maaf Bapak siapa Pak? Enggak. Bercanda. Dan ini ya merupakan salah satu pejabat Kak ya, Bos. Ya. Pejabat di Bank Syariah Indonesia area Jember. Ya, Assalamualaikum, selamat datang Bapak Bahtiar Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kia dan Kak Feris. Terima kasih udah mau nih berkunjung ke Jember ya. Alhamdulillah pastinya dong. Kan Jember ini banyak cerita, banyak prestasi juga karena namanya BSI Jember ini adalah Arjuna Kak. Arjuna juara. Apa itu Pak Bahtiar? Area Jember juara nasional. Luar biasa, tepuk tangan boleh ya. Tepuk tangannya boleh dong ya. Iya, Besti Region 8 Surabaya belum kenal sama Pak Bahtiar. Pak Bahtiar merupakan salah satu retail and transaction business manager di Region 8 Surabaya ya Kakak ya. Dan khususnya di area Jember. Nanti bakalan mengupas habis juga tentang program-programnya BSI yang bisa dimanfaatkan oleh Universitas Muhammadiyah Jember. Siap. Ya. Betul sekali. Baik. Nah, kebetulan kan kita ada di Universitas Muhammadiyah Jember nih Kak. Tentunya ada salah satu pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya yang sedang marak ya Pak Dimas dan juga Mas Febrian ya. Mas Firman panggilannya. Kebayang-bayang sama Rizky Febrian. Susah ya ini ya. Ya, dan Kak Feris, kalau tadi kita bicara mengenai topik yang sedang marak diperbincangkan, ya kira-kira apa sih Kak? Bisa diinformasikan nih ke Besti Region 8. Jadi begini nih ceritanya. Gimana cerita? Telling story dulu ini. Jadi saat ini kan memang marak nih belakangan ini ya Pak ya, ada kasus mengenai pinjol. Sudah pernah dengar kata pinjol? Pinjol. Apanya benjol Kak? Kalau benjol itu kan musibah. Iya, betul. Pinjol ini juga musibah sebenarnya kalau nggak tepat ya. Oke. Jadi pinjaman online ya Kak ya. Pinjaman online yang sedang marak di kalangan mahasiswa. Tapi sebelum itu nih kan biasanya kan tak kenal maka ta'aruf Kak. Maka kita akan informasikan juga ke Besti Region 8 Surabaya mengenai sedikit profil Pak sekilas mengenai Universitas Muhammadiyah Jember. Silakan Pak Dimas bisa ceritain dan sapa-sapa Besti Region 8. Ya. Ini Mas Firman dulu. Boleh, silakan. Boleh. Mungkin untuk sedikit kenal profil dari kampus Universitas Muhammadiyah Jember ini. Kampus Muhammadiyah Jember ini merupakan salah satu kampus yang sudah berdiri cukup lama di Jember. Dan juga kampus ini merupakan kampus favorit, bisa dikatakan kampus favorit di wilayah Karsidenan Besuki Jember. Dan juga sedikit info aja buat teman-teman dari
BSI. Bukan dari BSI saja Pak, tapi Untuk masyarakat teman-teman Jember. masyarakat umumnya ya. Bahwasanya di Universitas Muhammadiyah Jember ini sudah dibuka pendaftaran untuk gelombang PMDK gelombang pertama. Sudah buka Sudah ya. dibuka, Baik. Bulan apa Mas kira-kira? Untuk gelombang pertama itu dibuka dari tanggal 14 November 2022 hingga 14 April 2022. Mas Firman, untuk gelombang PMDK itu apa, bisa dijelaskan? Gelombang PMDK itu adalah pendaftaran minat bakat dan kemampuan. Jadi semacam kayak gelombang prestasi, Oke, jalur prestasi. jalur prestasi. Ya, bisa dikategorikan jalur prestasi dan hanya menyetorkan rapot sama sertifikat saja. Oke. Jadi jalur prestasi pun bisa diterima di Universitas Muhammadiyah Jember ya. Iya. Tentunya pasti Universitas Muhammadiyah Jember ini menyimpan banyak Talenta. mahasiswa Betul, yang mahasiswa bertalenta yang punya talent Kak Betul, memang. keren banget nih, wah salah satu. Oke, itu ini talentnya macam-macam ya Kak, bisa dari kesenian, bisa olahraga gitu ya. Iya, betul. Oke. Iya, keren ya. Keren. Oke, Oke, dan ini lanjut. dibuka sampai kapan Kak untuk PMDK-nya? Untuk PMDK gelombang pertama ini hingga tanggal 14 April 2023. Oke, biar sekali didengerin sama warga Jember dan sekitarnya ya Kak, karena jadi kampus favorit se-Karesidenan Besuki. FYI gue nggak tahu nih, Karesidenan Besuki itu terdiri dari apa aja? Bisa diinformasikan sekalian Mas? Karesidenan Besuki itu daerah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, terus Jember, Lumajang. Waduh, itu berapa kota sudah Kak ya? Ya kan, banyak Udah loh. 5 ya, Rekrut 5. banyak kotanya di sini. Jadi artinya yang emang kuliah di sini nggak harus orang Jember, ternyata yang jauh-jauh pun dari yang kota sekitarnya bisa ya Kak Bisa. ya. Ya, betul sekali. Baik. Terus apalagi nih informasi mengenai profil dari kampus Unmu ini? Mungkin yang apa namanya prestasi-prestasi udah pernah diperoleh bisa jadi apa ya, sweetener ya Kak, Sweetener, biar betul. teman-teman SMA yang sudah mau masuk ke perkuliahan ini bisa langsung udah Ya, cus karena saya langsung. punya bakat, jadi saya harus masuk ke Universitas Muhammadiyah Betul, Jember. Gitu kasih nih. tahu Kak gimana dong? Mungkin untuk sedikit info aja ya, bahwasanya di Universitas Muhammadiyah Jember ini bukan hanya mahasiswa yang berprestasi aja yang bisa masuk, tapi juga mahasiswa yang lainnya juga yang ingin berproses atau berkembang untuk menjadi lebih baik lagi itu bisa Oke. di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan di sini juga banyak banget kayak menawarkan beragam beasiswa yang ditawarkan dari beasiswa cabur hingga beasiswa akademik. Oh, Nah, wow. dan sedikit info aja bahwasanya Universitas Muhammadiyah Jember ini sudah menjalin kerjasama secara internasional dengan beberapa negara seperti contohnya Taiwan, Malaysia, Kanada, terus Ukraina dan lain sebagainya Kak. Banyak banget. Luar Kalau disebutin biasa. satu-satu tidak selesai. Iya, saking banyaknya loh ya Iya, kan. dan saya menangkap di sini bahwa tidak Universitas Muhammadiyah Jember ini dia sudah kerjasamanya udah internasional juga Iya. kan. Jadi tidak hanya lokal di Indonesia, dia Betul. udah Go international. Go internasional nih berarti Oke. nih. Ada Taiwan, Malaysia dan juga Kanada. Luas juga berarti kan. Jadi itu mungkin salah satu model istilahnya kerjasamanya Iya. kayak student exchange gitu nggak Ya, sih? Iya. kalau di sini tuh mungkin biasanya dikenal sama ICT, mahasiswa ICT. ICT, International Credit Transfer. Oke. Jadi pertukaran mahasiswa antara Universitas Muhammadiyah Jember dengan universitas di luar gitu. Ya, Oh, ya, berarti ya. mahasiswanya datang ke sini yang dari luar. Ada yang dari sini Ada dari berangkat sini ke ke sana, ada yang dari sana. sana berangkat ke Oke, sini gitu. iya. Wah, keren nih. Keren banget loh ya. Sekaligus bisa belajar budaya juga ya. Betul. Jadi student exchange itu. Yes. Betul. Luar biasa banget loh ini Luar Kak ya. biasa sekali. Dan ini memang mesti terinformasi ke halayak ramai ya Kak. Iya. Jadi biar nanti semuanya emang bisa menjadikan pilihan ya Betul. untuk berkuliah di Universitas Ya, Muhammadiyah betul. Jember ini. Tidak hanya dari program akademik, masuk ke Universitas Muhammadiyah Jember pun bisa melalui dari bakat. Betul. Dan bakatnya itu tadi tidak hanya dari akademik aja, tapi dari cabur pun bisa nih. Wah, keren. Oke, Mantap, luar Gio. biasa. Mantap banget. Harusnya dulu saya punya bakat di SMA, saya masuknya ke Unmu Jember nih dulu. nih. Bapak, mohon maaf rumahnya mana Pak? Kiri loh. Banyak Ya, teman saya oh dari iya kecil iya masuk iya. ke Unmu Jember. Oh iya betul ya. Ada juga. Makanya tuh BSI area Jember bermitra baik nih sama Unmu ya. Oh Jember. iya, nanti akan kita kupas juga ya bagaimana pola-pola kerjasamanya Pak Batiar. Sekarang kita kenalan-kenalan dulu nih dengan Universitas Muhammadiyah Jember ya Kak ya. Oke, Nah terus kalau tadi kita udah kenal ya mengenai sekilas profiling mengenai Unmu Universitas Jember. Muhammadiyah. Nah selanjutnya kita langsung bahas aja nih kan topik yang lagi marak nih kan. Kita pengen tahu juga nih sebenarnya nih Pak Dimas dan juga Mas Firman ya panggilannya ya. ya. Ini kalau untuk Universitas Muhammadiyah Jember ini juga santer nggak sih di kalangan mahasiswa dan mungkin semua sivitas akademika mengenai pinjaman online yang sekarang ini marak diperbincangkan di luar sana.
Monggo ini boleh Pak Dimas ataupun dari pandangannya Mas Firman. Silakan. Dari pandangan kampus dulu ya mungkin Pandangan ya. iya betul Ya, dari dari dulu boleh Pak nih. Dimas. Ya, terima kasih. Pinjol sebenarnya bisa dikatakan tadi sudah disampaikan oleh teman BSI area Jember. Ketika menurut saya pribadi, terutama di bidang akademisi di Unmu Jember itu, jadi banyak mempergunakan pinjol itu kan sebenarnya dipermudahkan. Iya betul. Permudah cara pinjamnya tanpa survei dan sebagainya seperti itu. Tetapi banyak terutama dari mahasiswa itu mempergunakannya itu hanya untuk style lah, jadi gaya hidup. Gaya hidup. Oh, untuk memenuhi kebutuhan Untuk lifestyle-nya, memenuhi Pak. kebutuhan. Sekarang secara logika aja ketika uang saku ya kan, terus uang UKT, SPP atau dan sebagainya sudah disediakan oleh orang tua. Iya, Betul. Tapi kenapa kok masih tertarik dengan pinjol? Iya Mungkin betul itu nih. awalnya coba-coba ya kan. Iya. Oh 5 menit cair dan sebagainya. Ya, ternyata terjebak di sana. Betul, seperti itu itu. ya. Karena memang yang saya tahu di pinjol itu perjanjiannya itu tidak dijelaskan di muka seperti itu kan. Yang penting 1 menit cair dan sebagainya, dengan KTP dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak pinjol ini menurut saya ya meresahkan bagi mahasiswa, terutama bagi masyarakat juga dampaknya menurut saya banyak negatifnya seperti itu. Oke, betul Pak. Itu Betul sih. menurut saya pribadi seperti itu. Jadi mungkin langsung dari mahasiswa mungkin Beda berbeda lagi iya, seperti karena itu. sudut pandangnya udah Iya, berbeda. Sudut pandangnya mungkin berbeda. Baik. Ya, mungkin itu saja kalau Oke. dari saya sementara. Tapi sebelum kita beralih ke Mas Firman nih, barangkali kalau dari kacamata Pak Dimas sendiri tadi itu kan memang meresahkan ya. Meresahkan. Tapi di sini so far setahu Pak Dimas sudah ada yang pernah terlibat gak? Mungkin gak jauh-jauh dari mahasiswa sendiri lah Pak, mahasiswanya jenengan Pak. Iya. Kemarin kebetulan saya DPA dari salah satu mahasiswa, jadi pembimbing akademiknya ya. Oke. Ya. Dari mahasiswa ternyata itu kebetulan sudah semester akhir, ternyata juga ada yang terlibat seperti itu. Juga ada yang terlibat, bahkan waktu itu memang sudah jarang komunikasinya ini mungkin awalnya menutup-nutupi seperti itu ya kan. Iya betul. Nah, tetapi karena kenapa kok mahasiswa ini sudah jarang, kebetulan semester atas, semester 7 itu jarang bimbingan dan sebagainya seperti itu. Iya. Ternyata bahkan bisa dikatakan gali lubang tutup lubang lah gitu loh. Jadi ketika mereka sudah pinjam seperti itu ya kan, mereka gak bisa bayar karena mungkin cukup tinggi ya gitu kan. untuk membalikannya, pinjam lagi, Iya. pakai KTP-nya temannya seperti itu. Jadi ya terus gali lubang tutup lubang terus gitu loh, sampai pada akhirnya ya mungkin sangat ini ya, Iya. jadi diketahui. Jadi sebenarnya bisa merembet ya, dia kan menggunakan KTP dari temannya KTP. kan. Betul. Jadi merembet karena dia gali lubang tutup Gali lubang. Iya. Nah, Seperti mungkin tadi sudah dijelaskan dari Pak Dimas sendiri. Nah, sekarang dari Mas Firman nih. Kalau dari mahasiswa, Ya, dari sudut pandang pandangnya mahasiswa. mengenai pinjol bagaimana? Apakah menguntungkan? Nah, karena enak nih, hanya dengan 5 menit udah bisa cair, aku udah bisa beli barang nih di toko online. Nah, kalau dari Mas Firman sendiri gimana nih dari segi mahasiswa tentang pinjol? Kalau dari segi mahasiswa ini ya Kak, setahu saya untuk pinjol ini bener memang kita nggak diperibet, kita nggak dibuat susah dan bener-bener pelayanannya emang benar cepat. Kita cukup untuk foto, KTP dan juga selfie ya biasanya. Iya. Dan untuk kaum TikTok nih biasanya biasa dikenal lintah digital nih, lintah digital. Sampai ada kata-kata bener seperti yang katanya Bapak Dimas tadi bahwasanya kebanyakan di mahasiswa itu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup aja, bukan untuk kebutuhan pure, kebutuhan pokok gitu loh Kak. betul. Dan itu ada beberapa yang sampai akhirnya menyebar kayak di kalangan milenial sekarang itu biasanya gini, ada kata-kata kayak gini, gaya elit ekonomi sulit. Oh, iya, bisa. Iya. Gaya elit ekonomi sulit. Ya, jadi Yang penting gaya dulu ya Yang kan? penting gaya dulu. Jadi masalah ekonomi yang penting udahlah yang biar ngalir aja gitu. Dipikir belakang gitu ya. Kebanyakan Yang penting kayak yang gitu. kelihatan dulu, kelihatan genjreng gitu ya, Kak, kelihatan punya wah, macam-macam gitu kan, nentengnya di depan apa gua, gitu. Yang bakal nanti ngangsurnya gimana Betul. gitu. Nah, itu Oke. akhirnya berimbasnya nanti di belakangnya kayak gimana nggak tahu kita. Oh, gitu. Tapi kalau secara pribadi
dari Mas Firman sendiri tertarik nggak untuk melakukan pinjol? Kalau saya secara pribadi nggak ada tertarik sekali. Tertarik sedikit? Sedikit pun nggak ada, Kak. Oke. Karena gini, Kak, kalau dari saya pribadi ya, Kak, banyak banget cara untuk kita dapat nge-explore untuk mendapatkan uang itu banyak banget caranya, bukan hanya dari pinjol aja. Kita bisa selain dari ngejar ngikut lomba mungkin juga bisa ya, karena kan di sana ada reward yang dikasihkan. Tapi juga kita juga bisa kayak mungkin ngajak bisnis, karena sekarang kan juga eranya lagi banter-banternya UMKM ya. Iya, betul. Kita bisa nge-explore diri kita, belajar berbisnis gitu loh. Ya, Jadi sepakat lebih ke arah banget situ. sih. Luar biasa Nanti nih. dari BSI juga bisa loh. Kenapa Dari Pak? BSI juga bisa loh teman-teman dapat uang saku tuh nanti saya kasih tahu juga caranya. Bocoran. Nanti ada bocorannya. Oke. Gitu ya. Ini nih mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis pikirannya udah bisnis. Jadi otak kanannya jalan, Kak. Gimana cara cari cuan ya tanpa harus ribet ngutang ya nggak sih? Iya, betul. Cuan Cuan. Cuan tapi di ya. jalan yang benar tentunya. Betul. Oke, nah kalau tadi udah bicara mengenai ketertarikan mahasiswa dan ternyata kalau kebetulan nih Mas Firmannya nggak tertarik, Nggak tapi tertarik, mungkin say tahu no. prosesnya tadi kan emang temen mungkin pernah ini ya Kak ya, pernah ada yang apply gitu nggak sih? Kok bisa tahu pakai KTP doang terus selfie, ya kan? Apa pernah experience, oh nyobain kan ternyata caranya gini doang nih, nggak jadi deh gitu atau gimana? Bukan sih, Kak. Kebanyakan dari teman-teman itu udah banyak yang tahu ya mengenai pinjol itu seperti apa gitu. Dan ya kebanyakan teman-teman kan sudah banyak yang pakai TikTok ya, dan di Yes. TikTok itu sudah benar-benar FYP banget mengenai pinjol itu. Dan ya di sana dijelaskan kayak gak ribet banget gitu, cuman tinggal foto KTP aja dan semuanya udah bener-bener konkret semua datanya, dan kita cuman butuh waktu 5 menit dana udah cair gitu, seinstan itu. Cuman yang sedikit saya dengar dari beberapa teman-teman dan juga ada beberapa orang juga itu ternyata untuk pinjol itu katanya membutuhkan kayak nomor telepon, dan nanti di sana itu mengakses dari kontak. Jadi kontak teman-teman sekitar kita itu juga juga dihubungi. Dihubungin ya. Oke. Jadi gitu. Bisa ada peretasan informasi juga peretasan ya. informasi juga. Merembetnya sampai ke sana, jahatnya itu sampai segitunya gitu loh. Iya. Aduh, Ya agak ngeri memang. handphone ini harus diamankan ya nomor-nomor. Jangan lupa di password. Nah, oke nih balik lagi ke Pak Dimas. Nah, ini kira-kira Pak kalau kita udah tahu tadi ya begitu maraknya istilahnya informasi mengenai mudahnya untuk meng-apply pinjol ini, kira-kira peran kampus dalam menyikapi pinjol biar nggak diakses baik itu oleh mahasiswa ataupun bahkan dari dosen-dosen sendiri Pak. Nah, itu kira-kira apa Pak yang sudah dilakukan? Iya. Jadi kebetulan saya di Prodi Ekonomi Syariah, kebetulan saya mengajar tentang sistem informasi manajemen. Oke, sistem informasi manajemen. Kebetulan di sana ada bab mengenai fintech seperti itu. Jadi saya juga pelaku, Mbak. Oke. Saya juga pelaku. Karena apa? Saya ingin tahu seperti apa sih cairnya, seperti apa dan sebagainya. Iya. Ya ternyata ketika cair masih belum apa-apa sudah dipotong seperti itu kan? Sudah dipotong. Benar tadi disampaikan Mas Firman tadi ada selfie dan sebagainya seperti itu. Cuman saya tidak berpikiran tentang kontak tadi yang diretas gitu loh. Dan sebagainya. Tapi memang iya gitu loh, seperti itu. Jadi diretas dan sebagainya, bahkan ada beberapa yang dimintai konfirmasi seperti itu. Waktu itu memang ini langsung saya tutup waktu itu dengan pengembalian yang cukup besar gitu loh. Malah lebih dari limitnya seperti itu. Karena memang saya pingin jadi pelaku ya, karena supaya saya enak dulu biar tahu. Karena saya menjelaskan kepada mahasiswa, transfer knowledge-nya saya biar enak ke mahasiswa gitu loh. Nggak hanya katanya seperti itu. Tapi langsung mencoba. Iya, langsung mencoba dan mempraktekkan. sebagainya. Memang ya benar tadi dikatakan Mas Firman ya sangat kejam sekali seperti itu. Dan ketika sudah pernah mengakses, banyak tawaran-tawaran yang melalui SMS dan sebagainya, email dan sebagainya kan menyampaikan email juga kan. Gitu. Nah, berarti kalau bisa tahu seperti itu berarti bisa jadi database-nya diperjualbelikan ya Pak ya, antar fintech gitu ya Kak. Oh, bahaya banget Antar kalau itu fintech ya berarti ya. diperjualbelikan dan sebagainya. Bahkan tadi disampaikan juga oleh kalau di paspor dan sebagainya itu sudah ya masih ada sedikit untung lah. Untungnya karena memang saya memang nggak pakai HP yang saya pakai biasanya sehari-hari. Terus cuman karena KTP kan harus nik dan sebagainya. Betul.
bisa sampai waktu itu saya juga pernah di SMS oleh teman gitu loh, menagih ke teman seperti itu. Padahal saya sudah bayar dan sebagainya loh gitu loh, sudah saya lunasi dan sebagainya. Memang nggak ada dari sana di aplikasi itu memang lunas seperti itu dan sebagainya. Cuman memang ya itu tadi kebocoran data itu tadi disalahgunakan seperti itu. Makanya saya memang ke mahasiswa, memang kebetulan di prodi saya memang saya ini pelaku gitu loh. Seperti ini nanti dampaknya dan sebagainya gitu loh. Saya sampaikan seperti itu karena memang ya benar katanya Mas Firman tadi, bagaimana jargonnya tadi Mas Firman? Gaya elit. Nah, jadi seperti itu memang ya tidak menutup kemungkinan ya, tapi ya dengan jalan-jalan yang baik lah seperti itu. Betul. Jadi mungkin sekarang banyak UMKM bisa dikembangkan dan sebagainya, juga di Unmu juga ada program UMKM yang didukung oleh BSI juga seperti itu. Betul. Terus mungkin dengan kemampuan ekstrakurikuler di luar pembelajaran dan sebagainya kan banyak masih gitu ya. Pak, di sini berarti disebutkan Pak Dimas tadi kan sudah disampaikan ke mahasiswa kalau dari action dari kampusnya sendiri Pak menghadapi pinjol ini, apakah mungkin ada seruan untuk menjauhi pinjol atau mungkin ada seperti literasi yang diberikan ke mahasiswa, itu seperti apa Pak? Kalau dari kampus Unmu sendiri kepada mahasiswa tentang pinjol ini? Ya, kalau dari kampus sendiri memang dari mahasiswa itu melalui dosen-dosen seperti itu ketika mengajar dan sebagainya, terutama yang berhubungan dengan pinjol dan sebagainya, kalau bisa dihindari karena sudah banyak lah, jadi gak hanya di para mahasiswa ya, seluruh masyarakat Indonesia sudah dampaknya kurang baik ya seperti itu. Jadi dampaknya memang kurang baik seperti itu dan sebagainya. Oh, jadi lebih ke personal advice pada saat ngajar. Jadi itu titipan pesan mungkin dari manajemen ya Pak ya kepada seluruh dosen ya. Baik, mungkin kita geser ke waktunya Bapak berbagi salmon ini ya. Aku dari tadi langsung ini loh Kak, mataku kayak tercerahkan ya. Warnanya kayak irisan salmon gitu. Iya, aku berasa pengen makan sushi tiba-tiba. Oh iya, sashimi. Baik. Pak Bahtiar, yes. Kalau dari segi perbankan nih, dari perbankan sendiri fenomena pinjol nih, pandangannya seperti apa? Ya. Untuk dari sisi kami dari praktisi perbankan, khususnya praktisi perbankan syariah gitu ya, kami kalau mengamati pinjol itu ada dua. Memang pinjol yang memang legal sama yang ilegal. Betul. Nah sebenarnya kalau sesuai dengan dari ketentuan OJK per tahun 2021 itu sebenarnya OJK itu hanya melegalkan 125 pinjaman vintage yang bergerak dalam pinjaman online ya. Nah, akan tetapi mayoritas korban dari kalangan milenial yang kami amati, khususnya dari teman-teman mahasiswa ya di universitas, itu memang mereka terjebaknya oleh pinjol-pinjol yang sifatnya ilegal. Nah, gitu. Otomatis perbankan ini juga punya tugas nih sebagai edukator kepada teman-teman, terutama di fakultas nih atau di universitas, menurut saya di Unmu salah satunya. Kami sebagai praktisi juga dikasih amanah nih oleh otoritas jasa keuangan. Ayo nih Bank Syariah Indonesia juga berperan untuk mengedukasi adik-adik mahasiswa agar tidak terjebak ke dalam pinjaman online yang dalam tanda kutip ilegal. Gitu Kak Zakia, Kak Feris. Tadi disebutkan ada pinjol yang legal dan ilegal. Ini ada perbedaannya nggak ketika pengajuan lebih dipermudah ke ilegal atau sama aja sebenarnya untuk cara pengajuannya? Untuk applyingnya sih ada perbedaan. Ada sebenarnya untuk cara mudah untuk teman-teman mahasiswa untuk mengamati ini pinjaman online yang legal ataupun ilegal itu sebenarnya bisa diamati dengan cara yang sederhana. Untuk orang awam seperti adik-adik mungkin yang tidak berkecimpung dalam dunia keuangan secara langsung gitu ya. Pertama untuk penawaran pinjaman online, kalau yang legal itu biasanya sudah punya materi promosi yang sudah agak bonafit gitu ya. Biasanya mereka punya website tersendiri, ada tempat untuk penawaran yang lebih prestisius gitu ya. Misalkan ada flyernya secara digital dan penawarannya biasanya tidak melalui SMS gelap. Nah, biasanya kalau yang melalui SMS gelap nomor HP yang tidak kita kenal gitu ya. Ini kan
kelihatan banget pinjolnya nggak berbudget sebenarnya. Betul. Nah, proses penawarannya masuk nih mereka ke handphone salah satunya ke mahasiswa ataupun masyarakat umum yang lainnya. Itu salah satu indikatornya. Yang kedua, sebenarnya kalau pinjaman online yang legal, persyaratannya itu lebih kompleks. Oke. Dan timeline untuk proses cairnya itu juga lebih agak sedikit lama. Nggak 5 menit ya. Nggak 5 menit, nggak menitan gitu. Ada sih, Iya. ada sih yang cepat gitu ya. Tapi dalam ukuran 1 kali 24 jam. Dan biasanya ini bisa dilihat juga teman-teman mahasiswa itu sebenarnya belum waktunya untuk pinjol gitu. Tadi Mas Firwan bilang ya, gaya elit, ekonomi sulit. Tanda kutipnya adalah teman-teman mahasiswa ini kan masih belum, sebagian besar masih belum punya pendapatan. Ya. Betul. Itu bukanlah ranah yang positif untuk diberikan pinjaman seperti itu. Itu. Yang kedua adalah dari cara pengumpulan persyaratan. Kalau yang ilegal sangat mudah dilihat. Ya seperti tadi Mas Firman, Pak Dimas juga sampaikan cukup dengan KTP, video call gitu ya. Lalu hanya mengasih data pribadi, itu langsung bisa cair. Tapi kalau yang legal itu tidak seperti itu. Minimal ada persyaratan KTP, NPWP, KK, dan mungkin ada jaminan tambahan yang disertakan apabila memang limit pembiayaannya atau kreditnya sesuai yang dibutuhkan seperti itu. Gitu, Nah, Pak Kak. Batiar, kalau bicara mengenai legalitas kan antara perbankan dengan fintech itu kan sama-sama bernaung ya di OJK Pak ya, terkait Betul. dengan legalitasnya. Dan kalau nggak salah juga untuk fintech sendiri, setahu saya itu ada asosiasi juga seperti halnya di perbankan ya, yang memang untuk kita bisa tahu dia itu udah legal apa belum. Salah satunya masuk ke asosiasi fintech, APFI kalau nggak salah namanya. Nah, cuman ini ini mungkin Pak Batiar yang lebih tahu ya. Saya beberapa kali tuh ada temen Pak yang juga kena ya, jadi korban. Dia bilang, Ki, katamu kalau misalnya legal tuh ada tulisannya sudah mendapatkan izin OJK dan masuk APFI. Tapi pas aku apply itu ternyata kayaknya dia bodong gitu loh Pak, maksudnya. Nah itu gimana Pak cara bedanya? Kalau ternyata sama-sama bisa nempelin OJK sama APFI, terus bedainnya gimana kan gitu kan? Cara mudahnya Kak Kia, untuk teman-teman agar terhindar atau pingin tahu nih memitigasi resikonya ya, saya ini minat pinjol nih, tapi saya nggak mau kejebak sama pinjol abal-abal yang hanya menjebak gitu ya. Salah satu cara mungkin teman-teman juga bisa catat nih pemirsa ya, nanti untuk call centernya cukup tekan di handphonenya 157. Call center yang sudah terhubung dengan OJK, yang mana mereka akan memberikan arahan ini loh nama-nama pinjol atau fintech yang udah legal dan sudah disetujui lah izinin oleh OJK gitu. Dan setiap tahunnya OJK itu akan mereview jumlah pinjol nih ya. Dulunya setahu saya itu sebelumnya ada 131 gitu ya. Ketika direview di tahun 2021 OJK menyeleksi lagi nih, dikurangi ada 6, totalnya hanya 125. Maka teman-teman mahasiswa, adik-adik yang mungkin mulai ingin berkenalan ya. Tapi menurut saya belum waktunya ya, kecuali adik-adik mahasiswa yang udah punya penghasilan ya. Nah, itu beda lagi gitu ya. Itu nanti bisa akses di call center OJK di 157. Nah, untuk perbankan kami dari BSI sebenarnya kita juga mendukung nih untuk fintech gitu ya. Makanya kan kita juga punya BSI Mobile, kita bisa applying pembiayaan kan pakai mitra guna online gitu ada ya. produk kita namanya mitra guna online. Kalau boleh sedikit ini ya, promosi ya. Boleh dong Spill gitu dikit. ya. Dosen-dosen umum Pak, bisa dicoba Pak. Iya, jadi itu insya Allah nggak kalah ya Pak Nggak ya kalah. dengan fintech ya Pak aman ya. lagi, satu aman, yang kedua syariah gitu Betul. ya. Dan tentunya legal. Bener banget. Kalau di syariah itu nggak hanya OJK yang lolosin, satu Bank Indonesia, yang kedua OJK, yang ketiga DPS, Betul. lalu ada MUI juga. MUI, gitu. betul. Saringannya 4. Oke, Mas nah. Firman nunggu lulus dulu ya dan dapat kerja baru. Oh iya, sayang sekali kalau mitra guna online tuh nggak bisa buat mahasiswa, Besti. Jelas nggak bisa, masih belum ada Betul. ini kan. Oke. Lanjut dulu nih Pak Bahtiar. Nah, kira-kira kalau sudah mengetahui fenomena yang terjadi saat ini ya mengenai interestnya masyarakat kita terhadap pinjol, kira-kira perlu nggak sih ini terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, literasi finansial ya, agar mereka mungkin lebih ngeh ya, kalaupun memang mahasiswa pengen punya pendapatan mesti gimana. Kalaupun mau apply itu mungkin buat dosen-dosen juga nih mau kayak gimana. Jadi penting nggak nih literasi keuangan nih?
Penting banget karena itu salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat. Kita bilang masyarakat itu nggak hanya untuk mahasiswa ya, ibu rumah tangga itu juga masyarakat. Kadang kan memang orang yang kurang teredukasi malah yang lebih banyak jadi korban. Betul. Ada beberapa hal ya, tips ya untuk teman-teman nih, mumpung ada kesempatan nih kita sampaikan. Jadi kalau misalkan kita pertama mau minat nih pakai pinjol, kehati-hatian yang pertama adalah kita udah punya penghasilan. Ya. Yang kedua, penghasilan itu tidak semuanya diukur kita bisa masuk ambil pembiayaan atau kredit ya. Minimal atau maksud saya maksimal yang bisa kita ambil untuk kita kredit itu adalah 30% dari penghasilan kita. Kalau misalkan penghasilnya ambillah contoh sebulannya 1 juta, berarti kita itu harus punya limit maksimal hutang ya, itu cuma di 300.000. Angsurannya maksudnya Angsurannya, Pak ya. itu kan 30%-nya. Yang kedua, cek lagi-lagi dicek. Tadi saya udah bilang nih ada call centernya 157, itu penting untuk ngecek ini bonafit enggak, ini izinnya masih panjang enggak gitu. Yang ketiga selanjutnya cek lagi secara pribadi ini karena kembali lagi ke masing-masing ya. Sebenarnya saya tuh niatnya mau ngambil pinjol itu buat apa gitu. Untuk kebutuhan konsumtif kah ataukah untuk kebutuhan produktif? Itu Kak sebenarnya. Maka hal-hal seperti ini harus diedukasi kepada masyarakat gitu Kak Kia. Penting banget edukasi. Penting banget ya. Nah, terus pindah nih dari segi universitas Pak, dari Universitas Muhammadiyah Jember sendiri. Nah, tadi disebutkan kalau dari perbankan ini emang penting nih adanya literasi keuangan untuk mahasiswa. Kalau dari Universitas Muhammadiyah Jember sendiri penting juga nggak kalau semuanya dari perbankan itu bisa memberikan literasi yang langsung terjun ke mahasiswanya langsung atau bahkan sampai ke dosen-dosennya. Atau mungkin ada yang sudah pernah dilakukan Ya, Kak terkait betul. dengan literasi keuangan syariah keuangan kepada syariah. Civitas Akademika Betul. ya. Ya, silakan Pak Dimas. Ya, terima kasih. Jadi memang benar, jadi literasi yang dilakukan terutama oleh BSI ya terhadap Unmu Jember seperti itu sudah dilakukan Mbak, seperti itu. Terus memang ada beberapa praktisi dari BSI itu yang memang berkesempatan ngajar itu di Unmu Jember. Iya, benar. Jadi mungkin sudah tersampaikan gitu loh. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan mungkin terhadap kalangan dosen untuk pembiayaan dan sebagainya itu sudah sering dilakukan gitu loh oleh pihak Bank Syariah Indonesia gitu loh. Oke, berarti artinya Unmu Jember juga mendukung ya adanya literasi keuangan yang masif ya di seluruh Civitas Akademikanya Unmu gitu. Dan didukung oleh BSI yang sudah pernah melakukan itu ya Pak ya. Baik. Nah, kalau dari segi mahasiswa nih Mas Firman, perlu nggak literasi ke mahasiswanya nih? Literasi keuangan nih supaya mahasiswa lebih melek lagi nih dengan adanya hadirnya perbankan syariah terutama di lingkungan kampus. Dan ini satu lagi sih pertanyaan nyambungnya ya kalau buat Mas Firman, kira-kira yang pengen diketahui gitu ya dari literasi keuangan syariah, terutama yang syariah kalau kita bicara BSI ya, itu yang mana gitu? Dalam hal apa gitu ya? Seperti apa sih harapannya Ya gitu? mungkin mahasiswa ngelihatnya Bank Syariah itu seperti apa Ya, sih gitu ya. Nah, kita kayak juga gitu. pengen tahu tuh. Silakan boleh. Feel free aja kita ngobrol. Iya. Mungkin ini ya kalau ngomongin masalah literatur finance atau mungkin bisa dikatakan masalah bimbingan mengenai keuangan ya. Betul, Nah, betul. Itu kalau menurut saya penting banget karena kenapa dari teman-teman mahasiswa ini kan perlu yang namanya ngatur perekonomian karena dari teman-teman sendiri kan mereka kebanyakan pisah nih dari orang tuanya. Betul. Nah, dan banyakan mereka ini kan ngekos gitu dan ada yang ngekos, ada yang mungkin tinggal bareng Ngontrak keluarga atau jadi gimana, satu, ada yang gitu ngontrak kan. jadi satu gitu. Iya, iya, iya. Mengatur masalah keuangan ini perlu banget karena kenapa? Ya kalau semisal kita nggak bisa ngatur keuangan, kita bisa terjerumus ke hal-hal yang nggak dipinginkan gitu loh. Banyak banget ya wes intinya banyak banget yang sudah terjadi gitu. Iya, betul. Yang sudah kejadian. Jadi kalau menurut saya ngomongin dari segi mahasiswa itu perlu banget masalah ngatur keuangan, bukan karena kalau dari teman-teman ngelihat karena saya dari basic FEB ya menurutnya mungkin itu perlu gini-gini. Nah tapi kalau kita ngelihat lagi lebih dalam lagi bahwasanya teman-teman dari mahasiswa ini perlu, kenapa? Karena kita nggak melulu ngebahas masalah mahasiswa, karena kita nanti setelah lulus kita juga
berposisi ada di apa ya, duduk Masyarakat, di ya. masyarakat, Betul. ada yang pemangku jabatan juga, stakeholder dan lain Iya, sebagainya iya, gitu. iya. Kita perlu banget gitu yang namanya pembahasan atau pembelajaran mengenai bagaimana sih caranya kita ngatur Perencanaan keuangan, keuangan, betul. bagaimana sih caranya kita kalau misalkan ini dipakai semua nanti gimana dan lain Ya. sebagainya lah, intinya kayak Iya, gitu. betul. Jadi penting banget kalau menurut saya untuk diadakan itu. Oke. Iya. Iya, betul. Nah, sebelum nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai literasi keuangan atau perencanaan keuangan ya ala Bank Syariah Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Bahtiar. Mungkin aku juga kepo nih Kak Feris. Jadi kalau menurut pandangannya Mas Firman sendiri, yang ideal perencanaan keuangan itu seperti apa nih? Ini ngomong yang untuk mahasiswa dulu lah. yang mahasiswa Ya at least cash in, cash out, source of fund-nya kan dari orang tua, dari Ya. paman, bibi, lalalala yang lain. sehari-hari itu seperti Yes. apa sih Yang perencanaan keuangannya mahasiswa itu betul. kayak Yang apa sih? ideal menurut Mas Firman kayak gimana? Kalau saya ngebahasnya ini kan dari segi FEB ya Kak. Oh Jadi iya, saya boleh. dari anak akuntansi juga. Oh, luar Oh, biasa. ya, memang ini ya mata kuliahnya diaplikasikan dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau aku dulu sih enggak. Enggak ya, Anda akuntansi juga Pak. Saya Fakultas Ilmu Administrasi. Aduh, Bisnis. iya. Silakan Mas Firman. Jadi kalau saya itu setiap dapat uang dari orang tua sekian, itu saya sudah kayak semisal nih saya dikasih uang sama orang tua tiap minggunya 350 misalnya. Nah, itu untuk yang 50.000 itu saya simpan karena apa? Saya simpan itu tujuannya kayak semisal ada dana tak terduga. Oke. Contoh semisal Berat ya. semisal saya kecelakaan atau gimana dan lain sebagainya, intinya itu untuk disimpan untuk dana tak terduga. Iya. Dan juga dari 300.000 itu mungkin sisanya itu juga bisa saya kayak belanjakan kayak semisal nih, karena saya kan hidup sendiri di sini dan orang tua semua ada di Sidoarjo Kak. Oh, Sidoarjo. Iya, ada di Tetanggaan Sidoarjo. loh kita. Iya. Ada di Sidoarjo. Jadi kayak 100.000-nya itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari Iya, dan betul. 200-nya itu baru untuk pegangan seperti itu Kak. Oke. Jadi kayak bener-bener sudah terpola ya. Iya, luar Iya, biasa ya. jadi Jadi ini ya. tetap nyiapin namanya dana Dana darurat, darurat. iya. Saving ya, Kak. Ini udah mulai melek ini ya kayak financial planner, Planner. ya. Financial Beda planner. banget dengan zaman saya dulu. Maksudnya kita memang belum melek sama sekali tentang literasi keuangan gitu kan. Jadi memang jarang. Jadi ya udah uang masuk, ya udah Dikasih nanti orang tua masalah berapa, nanti iya urusan minta belakangan, lagi, gitu kan. gitu-gitu Jadi ya. ternyata sekarang lebih melek ya gitu kan. Ya, gimana? Sebenarnya gini Kak, dulu saya juga sama kayak gitu. Oh Kak. gitu. Berproses ya berarti sama. ya. Saya dulu waktu semester maba ya, masih baru, Masih mahasiswa maba. baru itu dikasih sama orang tua Berapa sekian. pun habis oh, ya? Habis langsung. Kadang udah sampai 3 hari udah habis gitu. Terus kok lama-lama ini pas gak dapat lagi dari orang tua gitu kan, akhirnya hidup sendiri kok puasa akhirnya. Iya. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu sebab mahasiswa melakukan pinjol. Oh, iya. Financial planner dari awal. betul. Gitu sih. Heeh. Gitu Jadi sih. kalau menurut Mas Firman idealnya tuh yang penting intinya ada pos-pos yang sudah Ya. emang dialokasikan ya, Ya, sejak mendapatkan dana dari orang tua misalnya, seperti itu ya. Heeh. Oke. Nah, tadi udah disebutkan bahwa itu memang penting sekali nih untuk financial planner ya bagi mahasiswa dari pribadinya Mas Firman sendiri. Nah, sekarang dari Pak Bahtiar nih, balik lagi ke dari segi Ya, BSI. Kak Feris. Baik. Jadi perencanaan keuangan yang ideal untuk mahasiswa itu seperti apa? Kalau tadi dari Mas Firman udah disebutin kan, Oke. dia berapa pos-posnya udah jelas nih. Tadi sih ya, dia juga udah ada yang benar tuh yang Iya, disampaikan gitu ya. betul ya. Oke. Kalau untuk dari sisi mahasiswa ya, karena memang mayoritas mahasiswa itu memang sumber pendapatannya masih dari orang tua. Betul. Ada sih yang sudah mulai kreatif, punya penghasilan sendiri, tapi tidak banyak. Mungkin rasionya 10% sampai 20% lah, nggak sampai mungkin ya, Ya, kalau 20%. Otomatis teman-teman yang masih bergantung dengan uang saku orang tua, pertama teman-teman itu harus ketika jadi maba nih ya, atau mungkin kita udah bicara, oh ya udahlah kemarin saya udah gak maba lagi, saya udah di semester tengah gitu ya, atau semester akhir, tapi udah mulai harus aware, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat gitu ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman masih maba gitu kan, uang saku dari orang tua tentunya orang tua itu ngukur kan, ya kan. betul. Pertama biaya kos, lalu biaya makannya berapa, biaya SPP dan sebagainya itu berapa. Nah teman-teman itu harus catat jumlahnya. Nah kenapa dicatat? Karena salah satu keberhasilan untuk perencanaan keuangan
adik-adik mahasiswa ini harus tahu jumlah pendapatan yang masuk dari orang tua berapa, pengeluaran rutinnya itu berapa gitu. Yang dalam hal ini, dalam garis bawah, pengeluaran rutin ini pengeluaran yang memang pokok ya. Kita tidak bicara ngomong gaya hidup karena memang belum waktunya. Betul. Gitu kan. Kecuali nanti kalau udah punya gaji nih kayak Kak Kia udah 2 digit, Kak Ferry sudah 2 digit gitu ya. Amin amin. Nah, itu Doa nanti lo ya. ada pos-posnya sendiri gitu ya. Nah, kalau adik-adik mahasiswa harus tahu nih pendapatan bulanannya berapa, pengeluarannya berapa. Lalu kalau misalkan ada keinginan hal-hal yang lain, itu juga disampaikan ke orang tua nih. Mah, Pak, Bapak, Ibu, aku pingin dong ada pos khusus untuk jajan, itu disampaikan. Sehingga untuk teman-teman ini pas nih pengeluaran bulanannya berapa, ada dana misalkan buat jajannya itu juga itu berapa gitu. Setelah tercatat, teman-teman juga harus ngitung habitnya. Oke. Habitnya nih ya. Hari-harinya Hari-hariannya. Oh, ternyata saya ini sebulan itu habisnya 1.500.000 anggaplah. Itu udah sama nyicil SPP, sama bayar uang kos gitu kan. Ketika ternyata orang tua itu ngasihnya sebulan tuh 2 juta, artinya teman-teman sebenarnya udah bisa saving. Otomatis untuk teman-teman yang model seperti ini harus saving. Ya, harus saving. Kenapa? Karena nanti bantu juga orang tua. Ketika teman-teman udah bisa saving, ada dana-dana darurat yang memang harus disiapkan. Tadi Mas Firman udah bilang tuh. Nah, otomatis dana darurat ini penting juga buat mahasiswa. Sebenarnya kalau di usia mahasiswa ini, tanggung jawab terkait dengan asuransi kesehatan dan lain-lainnya itu sebenarnya masuk ke orang tua. Gitu ya. Otomatis dari orang tua sebenarnya juga harus sudah nyiapin Kak asuransi ya. Tadi saya udah bilang ada pengaturan, arus kas masuk, arus kelas keluarnya harus jelas. Yang kedua, harus ada dana darurat. Yang ketiga, itu harus jelas dia punya asuransi kesehatan atau enggak. Itu Kak. Nah, yang lain-lain mungkin kalau yang lebih kompleks nih buat kita-kita yang udah kerja, nanti ada pos dana misalkan nih investasi gitu ya. Dana investasi, dana untuk liburan lo penting lo ya. Dana buat liburan tuh penting. Dana healing ya. Dana healing gitu ya. Kenapa? Kita itu badan kita itu jasmani sama rohani. Betul. Ya, kalau menurut agama Islam, rohaninya terpenuhi dengan ibadah dan sebagainya. Tapi juga kita butuh tuh ada pos-pos tertentu yang disiapkan untuk menghilangkan kejenuhan dengan cara kita nyiapin tuh pos-pos untuk healing. Entah itu buat ngafi atau apa gitu ya. Ya, betul. Itu pun kembali ke perspektifnya masing-masing ya gitu sih Kak. Kalau mahasiswa lebih simpel ya, karena memang sumber pendapatannya masih dari orang tua sebetulnya gitu. Tapi dia yang penting harus tahu nih pengeluaran bulanannya. Gitu. Harus tahu dari awal ya, jadi pengeluarannya tuh seberapa sih dalam seminggu. Betul. Jadi supaya bisa tahu ngatur seperti apa. Betul. Gitu. Soalnya sekarang kan gini juga nih Pak Bahtiar, kan zaman digitalisasi kali ini. Dan saya kan dari tadi berkali-kali nih saya amati ya, Mas Firman sering banget nyebut gara-gara ada TikTok, yang lain daya sosmed. Nah, jadi intinya teman-teman tuh sudah pada melek banget sebenarnya sama digitalisasi. Nah, kadang ini memang ada dampak negatifnya yang terkait sama lifestyle. Misalnya kayak tadi tuh tiba-tiba nih ada launching misalnya iPhone terbaru apa-apa, nah terus ngeliat di TikTok, aduh kok ternyata sekarang keren udah banget berapa ya. ya? Gitu. Udah iPhone 18 sekarang ya, belum. Belum. Itu di negara Konoha mungkin sudah ada. Gitu ya. Jadi gimana tuh Pak, kan kalau misalnya kan mungkin nggak semua ya dari orang tua itu mungkin mampu untuk menghidupi lifestyle mahasiswa. Betul. Mungkin ada tips and trick nih yang bisa dibagikan oleh masyarakat Indonesia kepada teman-teman mahasiswa nih. Oke. Jadi kalau memang godaannya ya, saya sendiri sudah bukan mahasiswa, udah lulus dari kampus sudah bertahun-tahun yang lalu gitu, ngelihat TikTok. Itu masih tergoda ya. Kalau saya bukan pengguna TikTok ya, Instagram sih ya. Produk macam-macam, buka Shopee itu nanti macam-macam ditawarin, memang luar biasa ya. Jadi teman-teman otomatis adik-adik ini karena masih secara kematangannya juga masih on proses gitu ya. Faktor tergodanya juga tinggi. Otomatis yuk kita itu meskipun sudah mahasiswa, mindsetnya juga harus canggih dong, harus bisa cari duit sendiri. Kalau misalkan minimal, Pak saya nggak bisa, Pak masih belum berani cari duit sendiri. Teman-teman, pertama kalau memang benar belum ada niat gitu ya,
yuk diatur tuh pengeluarannya. Saya tadi bilang pertama itu tahap 1. Kalau tahap keduanya mulai dong browsing, kan teman-teman udah sadar internet nih. Betul. Banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa. Pak, saya nggak pede Pak ngomong di depan orang, saya bukan jiwa marketing Pak dan sebagainya. Loh, banyak loh profesi-profesi yang memang ditawarkan yang ada di internet yang bisa teman-teman gunakan. Satu lagi teman-teman di BSI juga hadir nih, cara teman-teman buat dapetin uang saku. Wah, ini spill. Gebrakan ya dari BSI. Mana nih. efeknya ya? Nih. Iya nih, dari tadi Pak Produser nggak menampilkan efek tepuk tangan. Kita tepuk tangan sini dulu aja. Iya. Oke, Salah satu caranya kami di Bank Syariah Indonesia itu Pak izin ya Pak Dimas, Mas Firman dan juga teman-teman yang lagi nonton ya nanti dan dengerin. BSI itu dari dulu udah punya fasilitas namanya Burekol, Kak Kia, Kak Feris ya, Kak Kia dan Kak Feris pasti juga udah, betul. udah waleh lah istilah Jawanya gitu. Nah, di tahun 2022 ini kemarin ya baru diluncurin yang terbaru bulan awal November, Burekol kita ditambah Pak Mas promonya. Nah, promonya adalah setiap mahasiswa yang melakukan pembukaan rekening online ya, itu akan dapat uang saku. Modelnya bagaimana nih? Saya misalkan mahasiswa pertama, saya buka rekening nih, pakai buka rekening online. Buka rekening online itu apa sih Mas Batiar? Kalau teman-teman masih belum tahu, teman-teman bisa cek di Play Store ya nanti. Ya, bisa diinstal dulu ya di Play Store. BSI Mobile gitu ya. Okay. BSI Mobile nanti ikuti beberapa stepnya dan sebagainya sampai terbentuk nomor rekening. Setelah itu cek tuh di dalam aplikasinya di inbox. Di inboxnya itu nanti ada kode unik. Saya kan Bahtiar ya, inisial saya BAC. Biasanya kode innya itu mirip inisial kita. Kode saya biasanya kan BAC sekian. Kode ini nggak main-main Kak Kia, Kak Feris. Ini modal buat dapet cuan ya. Kode referral ya ini ya. Kode referral. Kalau masuk denger cuan semangat. Nah, gitu ya. Caranya adalah saya misalkan udah aktif rekening saya sudah ada kode referralnya. Saya ngajak Mas Firman buka rekening, ngajak Pak Dimas buka rekening. Pertama, mereka harus pakai kodenya saya tuh. Kode referral saya. Mas, nanti kalau buka rekening pakai kodenya saya ya, gitu ya. Pak Firman, kalau buka rekening pakai kode saya gitu ya. Nanti setiap kali orang yang direferalkan masuk tuh Kak Kia ke saya 20.000, berarti masuk ke saya berapa? 40.000 kan, karena dikali 2 orang. Nah, yang dibukain juga dapat cuan 20.000. Pak Firman dapat 20.000, Mas Firman dapat 20.000, Pak Dimas dapat 20.000. Kita sama-sama dapat, dibukain 20.000, yang dibukain dapat 20.000. Tapi ada plusnya lagi Kak Kia. Yang dibukain masih dapat bonus lagi. Dia gratis transfer BI Fast selama 1 bulan 4 kali gratis. Gitu. Jadi teman-teman itu salah satu ikhtiarnya tuh teman-teman dari adik-adik mahasiswa untuk bisa dapat uang saku dengan cara yang halal dan legal dan mudah karena cuma pakai gadget aja di modalnya. Gak mungkin mahasiswa nggak punya handphone kan zaman sekarang, nggak ada. Bisa TikTok loh kan. Oh iya itu kan. Nah makanya nih kalau yang waktunya udah deket-deket pembayaran SPP ya Pak Mas, pembayaran SPP yuk teman-teman di Unmuh, adik-adik mahasiswa aktifkan itu BSI Mobile-nya, nanti rame-rame kasih tahu tuh teman-temannya langsung tuh ya, bisa bayar SPP-nya gratis Kak Kia, dari akumulasi dapat kalau ngajak semakin banyak gitu. Dan berarti artinya kalau tadi yang buka rekening juga dapat Pak Bahtiar, itu sama aja kayak cashback ya. Karena kan setoran awalnya sekian terus dapatnya 20.000 baliknya. Lumayan. 20.000 tuh sekarang kalau buat beli kopi tuh udah lumayan. Nggak cuma kopi, kalau makan kopi bisa kalau di Jember kayaknya. Ya nggak Mas? Iya kan? Sehari aja, ayo dong buka rekening. Iya, kalau ke Indomaret beli kopi sasetan udah serenteng ya. Bisa dibuat kalung itu ya 20.000. Kambungnya ke mata kalau Gimana nih Mas Imam, menarik nggak kira-kira nih? Menarik nggak? Iya, jadi nanti kalau untuk informasi lebih lanjut nih banyak nih teman-teman BSI. Di depan ini juga ada kantor cabang kami di beberapa jalan di Sudirman, di Karimata dan sebagainya banyak.
Nanti ada informasi lebih lanjut silahkan datang ke kami ya untuk Nah, sebelumnya kita nanti nutup di pertanyaan terakhir, Kak Ferry sekalian nih Pak Bahtiar mungkin bisa berkesempatan menyampaikan ya di acara ini, kira-kira BSI sudah support layanan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman seluruh ya, jadi dosen, mahasiswa semuanya lah pokoknya di Unmuh Jember ini. Untuk di Unmuh, alhamdulillah kerjasama sampai sekarang berjalan dengan baik gitu ya. Pertama, kita udah kerjasama untuk fasilitas pembayaran SPP dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan Unmuh secara keseluruhan. Dan juga untuk fasilitas kantor, sebelumnya itu statusnya kantor kas Kak Kia, Kak Feris, udah kita tingkatkan ya Pak Dimas ya, menjadi kantor cabang pembantu. Artinya kalau dulu Bapak Ibu dosen hanya bisa buka tabungan, giro, deposito, tarik uang, store. Ini kalau misalkan mau applying pembiayaan juga bisa tuh di kantor cabangnya. Hanya kalau istilah lagu dangdutnya 5 langkah gitu. 5 langkah. Pacar 5 langkah. Iya. BSI pacar 5 langkahnya Unmuh ya. Iya, Cocok ya Besti. Kalau mahasiswa nanti BSI adalah Besti 5 langkah. Iya. Ke depan kami punya program, jadi untuk adik-adik mahasiswa Unmuh, kita lagi combine sama cabang-cabang, kita mau bikin agen ya, teman-teman agen burekol kita gitu. Nanti Bapak monggo nanti adik-adik yang mau magang ya Pak, bisa digerakkan di Jember ini saja, itu ada 7 cabang, bisa dimanfaatkan. Kita lagi on project ya Pak Firman, untuk mendidik teman-teman nih untuk bisa ngerti nih, nggak hanya cara jualan burekol, enggak, kita juga ngajarin banyak ilmu. Mau skill, mau komunikasi boleh ada, mau belajar tentang akuntansi juga bisa ada. Jadi yuk manfaatkan Pak cabang-cabangnya, silakan disebar, karena memang kami membutuhkan ke depan untuk adik-adik magang yang ada di BSI, mau kita bentuk kelas nih. Kelas untuk adik-adik yang di mahasiswa nih, terutama yang di Universitas Unmuh. Gitu. Betul. Ini kayaknya baru kali ini ya, ada Arjuna memang Arjuna memang ya. Nah, tapi memang ini akan sejalan Kak dengan salah satu misi dari Bank Syariah Indonesia bahwa BSI itu bisa diharapkan bisa menjadi pilihan untuk talenta muda terbaik di Indonesia. Gitu ya. Tadi dari Bank Syariah Indonesia, sekarang kita beralih ke Universitas Muhammadiyah Jember. Oke. Baik Bapak, sekarang apa nih harapan dari Universitas Muhammadiyah Jember untuk BSI ke depannya? Iya, selama ini sudah banyak terima kasih. Jadi mungkin dari tridharma kita. Jadi tridharma kita itu penelitian, pengabdian, dan magang juga termasuk seperti itu. Terus keuangan di Unmuh juga sudah ya baik sekali. BSI memberi dampak terhadap Unmuh seperti itu. Jadi mungkin kedepannya banyak mungkin seperti produk, seperti fasilitas untuk mahasiswa dan sebagainya, itu mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Mungkin itu aja yang dari saya, karena sudah keren sekali gitu loh. Keren ya Pak ya. Untuk Unmuh itu sudah keren sekali. Sesuai ekspektasi Pak ya dari Sivitas Pak Akademika Dimas, Unmuh. Baik. Ya, terima kasih Pak Dimas. Terus kalau yang untuk Mas Firman nih ya, mungkin ada ini last statement ya, sekaligus mungkin campaign nih, kan tadi salah satu contoh mahasiswa yang memang nggak pernah kepikiran untuk pinjol gitu kan. Dan tadi udah cukup baik ya kalau menurut Bahtiar terkait dengan caranya untuk perencanaan keuangan. Nah, coba lah statement nih dari Mas Firman, kira-kira campaign buat teman-temannya yang lain terkait dengan langkah strategis ya untuk menghindari pinjol dan gimana cara perencanaan keuangan ala mahasiswa yang ideal. Silakan. Wah, endingnya dikasih ke saya. Iya dong, kan di sini subjeknya Anda nih. Bukan. Mungkin gini aja ya buat teman-teman mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember, tapi bukan hanya di Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, boleh. Warga Jember dan sekitarnya ya. Saya cuma mau pesan satu, jangan gampang menerima atau tergiur sama pinjol. Meskipun kalian tuh diiming-imingi atau kalian itu dibujuk dengan bunga yang murah dan lain sebagainya, bunga yang rendah dan lain sebagainya. Meskipun bunga yang rendah,
Tapi kalau misalkan itu diakumulasi setiap harinya, kalian tuh pasti akan membengkak di kemudian hari gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter, bener seperti katanya tadi Pak Bahtiar itu, kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya generasi milenial, tapi kita juga harus cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berdigitalisasi dan lain sebagainya. Jadi harapan saya banyak banget cara, bukan solusi utama pinjol itu. Banyak banget cara yang bisa kita jalani untuk mendapatkan keuangan dan lain sebagainya gitu loh. Dan untuk masalah literatur finance atau mungkin masalah perencanaan keuangan yang mudah ya seperti yang tadi Pak Bahtiar jelaskan, bahwasanya kita sudah naruh pos-posnya, kita sudah siapkan semuanya dan harus jelas pengeluaran kita itu berapa dan pemasukan kita itu berapa. Apalagi dari teman-teman yang dari FEB ya, kebanyakan mereka harus mikirin laba daripada ruginya dong. Pantun lama itu masih berlaku ya. Jangan Apa besar ini, pasak daripada tiang. Gitu ya. Ada terlanjutannya nggak? Kenapa? Lanjutannya lebih Bahasa Inggris sama bahasa Madura. Kalau Pak Bahtiar ini last statement pantun aja gimana nih? Iya, boleh. Pantun aja gimana? Mampus lo, mikir-mikir. Mikir kan. Langsung auto ngarang saya. Oke, Kak Kia kan selain podcast kali ini tentunya BSI di Jember kali ini ada Special event. Iya betul, ada agenda yang menarik nih. Bisa diceritain nggak? Ini ada apa sih sebenarnya di Jember nih BSI? Rame-rame dari kemarin dan Oh iya benar ya, sekaligus ya di ini podcast udah bisa. viral loh Kak Kia. Iya, Udah viral ya. Udah heboh kayaknya BSI blocking salah satu mall. Wih, blocking. Mampu kebeli ya. Ya, jadi ini buat warga Jember dan khususnya kalau kita kan di sini lagi di Unmu Jember ya, buat teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen mungkin ya itu bisa nanti langsung berkunjung di special event Bank Syariah Indonesia area Jember yaitu Live with BSI Expo. Yeay. Lokasinya ada di Jember Roxy Square. Tuh kan, Betul ya, Pak? Iya. Kalau bisa parkirnya di ini juga ya. Di blok. Oh, ada. Jangan, nanti nggak bisa masuk orang. Oh, nggak bisa masuk ya. Ada nanti yang untuk di depannya main gate, pintu utama itu Kak, memang nanti ada di situ mobil khas keliling kita juga di situ. Jadi jangan khawatir ya, walaupun belum ada ATM mesin kita di situ, tapi tetap bisa bertransaksi juga nih. Malah ATM-nya lebih canggih, ATM-nya berjalan. Iya. Oh iya kan, karena mobil khas keliling ATM-nya berjalan. Betul. Nanti kita sediakan tepat di depan pintu masuk utamanya. Betul. Dan itu berlangsung mulai dari tanggal 25 hingga 27 November. Udah berapa hari itu ya kita blocking Roxy 3 Mall. hari ya, itu mulai dari hari Jumat sampai hari Ahad. Pasti ketemu Kak Kia Sedap sama nih. Kak Ferry juga kan? Oh, nanti ketemu Bapak berbaju salmon ini juga. Tenang aja, yang datang ke sana pasti akan ada berbagai macam hadiah tentunya. Betul. Ada apa lagi? Ya, jadi selain pastinya nanti itu akan ada talk show, interaktif talk show Kak, Betul. bersama dengan narasumber yang kece badai. Kece badai. Yang kedua, nanti juga bakalan ada undian berhadiah ya. Dan itu berlaku untuk siapa aja Kak Ferry. Jadi artinya tidak hanya Bapak Ibu dosen. Nih, Ya. mahasiswa juga bisa berkesempatan bisa. Ajak datang. nih teman-temannya nih. Dapat dari nanti pokoknya masuk harus ngisi dulu namanya registrasi dulu. Ya. Gitu ya. Jadi nanti ngisi registrasi nanti dikasih kupon undian Plus gitu. 1 kupon undian foto bareng Kak Kia ya. Oh, aduh moncol ini Besti. Dan yang paling menarik nih buat Bapak Ibu dosen Unmu nih, kalau yang mau datang nih bisa lihat developer Betul, di sana. karena kita juga ada pameran properti dan Betul. juga auto show. Kendaraan bermotor pun ada di sana. betul. Kalau misalnya cocok bisa langsung bungkus. Dengar-dengar juga ada promo special rate ya. Ada dong. Itu tuh yang menarik tuh itu. Ya, yang menarik nih. Jadi karena kita ada pameran properti bersama dengan developer rekanannya Bank Syariah Indonesia, di sana kita khusus ya untuk acara Live with BSI ini menawarkan special rate ya, mulai dari 2,34. Wow. Kak. Wow. Ya kan? Never been happen ya. Oh Nggak iya. pernah terjadi sebelumnya. Apalagi di di salah satu ada isu BI rate naik kan. Betul. Oh, itu insya Allah tidak berlaku untuk Bank Syariah Indonesia. Ya, Inilah ini perbedaannya. momentum sebenarnya Kak Kia, Kak Betul. Feris, Pak Dimas, Mas Firman. Karena kan kita di 2023 itu katanya ya, angsuran akan naik lah. Momentumnya sekarang yuk rame-rame datang. Bisa berhijrah ke Bank Syariah Indonesia nih buat Bapak Ibu dosen yang masih mungkin ya punya cicilan rumah ataupun mobil di tempat lain. Nah, itu bisa. Bisa dihijrahkan juga. Bisa dihijrahkan ke Ada Bank Syariah programnya Indonesia. juga. Betul. Kalau tadi rumah mulai segitu Kak. Nah, untuk mobil kita khusus
khusus juga ada nih 2,5% mulainya Kak. Luar biasa. Insya Allah termurah se-Indonesia nih kayaknya ya. Khusus Live with BSC Expo ini loh. Saya minta izin teman-teman saya yang di Gitu. Jember. Terus satu lagi nih, kalau tadi Pak Bahtiar sudah menyampaikan mengenai Burekol ya. Nanti kita juga ada promo cashback loh. Enggak cuma 20.000 khusus Berapa? Live with BSC Expo nih. Mulai pembukaan rekening 100.000 sampai dengan 500.000 dapat cashback 50.000 rupiah. Efeknya apa mana Pak? Ya Allah garing banget ini ya. Efeknya dong. Mungkin ada yang teriak-teriak di belakang Biasa boleh. loh, kan? Jadi itu nggak perlu harus Burekol. Jadi buka rekening langsung pun di tempat itu juga bisa dapat Kak. 50.000 tuh luar biasa banyak dapatnya. Makan di KFC tuh boleh bisa dapat. Mau beli Baik souvenir, banget ini base-nya. banyak banget 50.000 mau beli pulsa. Keren, dan itu nanti juga akan ada entertainment yang menghibur kita semua untuk healing sejenak dari kepenatan setiap hari. Yang Ya nambah kan? ilmu juga ada talk Nambah show-nya. ilmu ada talk show juga ya. Terus kemudian juga akan ada olahraga bersama juga. Terus ada juga yang nggak kalah seru Kak. Ini kan nih anak-anak mahasiswa pasti biasanya juga banyak yang ini suka. Kita bakalan ada kompetisi e-sport. Gitu. Nah, Tapi juga ada loh lomba menggambar kan buat adik-adik. Oh iya Adik-adik betul. ada. Hari Minggu jangan lupa ya untuk ibu-ibu juga nih kita ada acara hujan Ya putra-putrinya emas. Bapak Ibu dosen Unmu bisa ikut. Anak lomba udah daftar mewarnai. loh. Udah Putriku udah daftar daftar ya, tuh. luar biasa. Apa anaknya? Anaknya. Pakai dong. joki tadi. Katanya Mas Hendra Ya. ini daftarnya pakai jalur kerajaan. Oh. Mahasiswa Unmu juga bisa ikut Aduh, e-sport maksudnya ya. gimana? Bisa. Bapak Ibu Jadi dosen yang untuk kompetisi hobi e-sport juga itu bisa ya. betul. Dan itu kompetisi e-sportnya itu kan karena kita memang juga untuk ini ya Kak, membina hubungan baik dengan relasinya Bank Syariah Indonesia semuanya. Semua satuan kerja dan institusi yang kerjasama itu boleh ikut Kak di Apalagi situ. tanding nih, Luar Ya. biasa. Ya kan. Terus kemudian itu tadi yang untuk hari Minggunya seperti yang tadi Kia sampaikan ada hujan emas ya. Sudah nggak zaman ya hujan air, Sakit hujannya dong emas. ya hujan emas enggak. Oh ini hujan. Udah, auto mangap ibu dapat emas. Hujan air flu emas. nih, Kak. Kalau Mas yang Hendra kalau jadinya flu. kalau hujan air payungnya kan makanya gitu. Kalau hujan emas dibalik ya. biar Iya, nampung emasnya. Di mana nanti untuk meramaikan acara bakalan ada lomba mewarnai untuk adik-adik yang masih TK, gitu. unyu-unyu. Tidak berlaku untuk Bapak Bahtiar ya. Boleh dong aku ikut ya. Pengen Gitu mewarnai. loh kan, Kalau saya seseruan mewarnai bareng. kehidupan Aku ya. mau warna kehidupan. Ya. Dan yang terakhir juga nggak kalah seru, ini kayaknya baru pertama kalinya nih ya kan. Di region lain kayaknya belum ada juga nih. Selain kemarin ada launching di Jakarta, di Live with BSC Jember ini nanti juga akan ada launching namanya Gensi. Gensi itu Wow, apa sih? apa itu Nanti Gensi? Gensi itu singkatannya adalah Gen Syariah nih, Pak Batir dan juga Pak Dimas dan juga Mas Oke. Firman. Di mana Gen Syariah ini adalah wadah ya, komunitas ya, Ya. yang dibentuk oleh Bank Syariah Indonesia yang nantinya diharapkan bisa campaign mengenai work life balance. Jadi gaya hidup seimbang yang tetap sesuai Betul. prinsip syariah. Harokatnya harus jelas ya syariah. Gitu ya. Udah cengkoknya penyanyi dangdut ini ya. Jadi begitu, nanti selebihnya akan kita sampaikan pada saat acara Live with BSC Expo. Oke. So untuk Thank semua you. sivitas akademika Oke. Unmu Jember dan juga warga Jember dan sekitarnya, Karzi dan Besuki ya Kak ya, betul. Karsiden Bersih. Hayu datang ya di Live with BSC Expo Jember tanggal berapa Kak? 25 5 5 sampai dengan November tanggal sampai dengan 27. 7 November. Jangan lupa dibawa kakak, adik, bule, Pak Le, Pak De budenya ya, silakan siapa tahu dibawa nanti dapat semua. undian berhadiah loh ya kan. Luar biasa. Daripada mahasiswa weekendnya gabut, datang aja ke Opsimal. Biar belajar Seru nih bareng. literasi keuangan syariah. Oh ternyata kayak gini, Bank Syariah ini udah modern tuh. Betul. Oke. Ya, udah keren Udah ternyata. keren. Salah satu contohnya di Jember aja udah di booking tuh mall gitu. Iya, luar biasa. Dan agak Gaya, congkak ya. dikit ini Agak ya. congkak dikit ya. Baik Kak Ferry, sepertinya kita sudah sampai ke penghujung acara padahal Cerewet Podcast episode Asik kali banget ini. ngobrolnya, masih terus, Pak. Sebenarnya kita pengen ada pokok bahasan lain nih. Ya, nanti kan kita bisa agendakan lagi Betul, Kak. episode 2 nanti kita akan Volume 2, lanjutkan ya. oke. Jadi Mungkin dengan bahasan-bahasan yang pokok-bahasan yang terbaru. lebih seru ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak atas kehadiran juga ini ya diskusi bersama kita Pak Dimas, Mas Firman dan juga Mas Pak Firman. Bahtiar Ya, dalam terima kasih, podcast Kak. Cerewet Kak kita Ferry. di episode kali ini. Betul sekali. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan penyampaian ya atau mungkin sakit hati ya gara-gara omongan kita kadang agak-agak beraturan ini Kakak ya kan. Yang penting seseruan bareng ya. Baik kalau gitu kita mohon undur diri, Mohon undur diri. ya. Saya Zakia. Dan saya Feris. Ya, kita mengucapkan mohon maaf sekali lagi dan juga wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unmu Jember. Terima kasih Kak Kia, Kak Feris, Pak Dimas.